lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan kalian mendapatkan albirra, kebaikan, yaitu surga. Lan, tidak akan. Hatta, sehingga tunfiqu, kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari harta yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang kalian infakkan dari suatu, ya sedikit ataupun banyak, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, dengan itu, dengannya, alim, maha mengetahui. Jadi menurut Anas bin Malik, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Tolhah, seorang sahabat Ansor yang terkaya di Madinah, yang menyumbang harta berupa tanah, ya, untuk kepentingan agama Islam. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasul dan orang-orang yang beriman bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan sampai, ya, kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi yang dimaksud kebajikan yang sempurna itu adalah keridhaan Allah. Suatu kebajikan yang mengorbankan apapun dengan niat ikhlas karena Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Ya, ini harus dibuktikan dengan jalan menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Ya, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya, jadi di dalam menafkahkan harta, ya, di jalan Allah, itu tidaklah perlu diketahui manusia, ya, tetapi cukup Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, jadi karena keinginan untuk diketahui oleh orang lain itu dapat menimbulkan rasa riya, sombong dalam diri kita, sehingga menghapus amal yang kita lakukan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga dariku daripada bagian yang aku peroleh di Khaybar. Lalu, apa yang engkau perintahkan padaku terhadap bagian tersebut? Maka beliau bersabda, pertahankan pokoknya dan dermakan buahnya di jalan Allah Ta'ala. Itu hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah juga katanya, seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang besar pahalanya? Rasul menjawab, yaitu sedekah ketika Anda sedang sehat, ketika Anda sedang kikir takut miskin, ketika Anda berharap-harap akan menjadi seorang hartawan yang kaya raya, maka saat-saat seperti itu janganlah Anda lalai, ya. Bersedekahlah dan janganlah ditangguhkan sampai nyawa ada di kerongkongan. Ya, baru Anda bagi-bagian sedekah Anda, ya. Jadi jangan sampai ditangguhkan sampai nyawa ada di tenggorokan baru sedekah. Ya, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, dan ingatlah bahwa sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan. Ya. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel. Kullu ta'am, setiap jenis makanan yang halal bagi Muhammad. Kullu ta'am, semua makanan. Kana hillan, telah menjadi halal li bani Israel, bagi anak cucu Israel. Illa, kecuali ma harrama Israelu ala nafsi, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, ya, karena nazar. Min qabli an tunazzalat Taurat, ya. Min qabli an tunazzalat Taurat, ya, jadi sebelum diturunkan Taurat. Qul, katakanlah Muhammad, fa'tu bit Taurati, maka kalian datangkanlah dengan Taurat, fatsluha, lalu bacalah ia untuk membuktikan ucapan kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Faman iftara 'ala Allahil kadhib, maka siapa yang mengada-ada kebohongan, al-kadhib, 'ala Allah, kepada Allah, min ba'di dzalik, dari sesudah itu, sesudah bukti yang nyata, fa ulaika humul zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Qul sadaqallah, katakanlah Muhammad, telah benar semua firman Allah, fattabi'u, maka ikutilah millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus.
yaitu agama Hanif. Wa makana minal musyrikin, dan dia tidak, wa makana, dan tidak, dia tidak jadi minal musyrikin, termasuk orang yang musyrik. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan bahwa semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Berdasarkan satu hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Yakub itu menderita sakit encok rematik. Ya, dan beliau tidak mendapatkan obat yang bisa mengurangi rasa sakitnya kecuali susu unta. Lalu beliau mengharamkan dagingnya. Ya, jadi kemudian orang Yahudi mengada-adakan kebohongan dengan mengatakan apa? Bahwa ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat diturunkan. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada mereka, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang yang benar. Ya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang telah diturunkan, yaitu kitab Taurat. Tidak ada satupun yang berubah di dalamnya kecuali yang telah difirmankan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Jadi hal ini membuktikan apa? Bahwa orang-orang Yahudi yang mengharamkan makanan sebelum Taurat diturunkan itu adalah mengada-ada, dusta terhadap Allah. Ya, dan akibat perbuatan mereka itu, maka mereka dimasukkan Allah ke dalam golongan orang yang dolim. Dan Allah memerintahkan kepada Rasul dan orang beriman agar mengatakan bahwa benarlah apa yang difirmankan Allah itu, ya, bahwa apa? Benarlah apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu katanya apa? Suatu ketika lewat di hadapan Rasul seorang Yahudi yang dicat hitam dan didera, ya, selaku hukuman penjina baginya itu dicat hitam dan didera. Lalu dia memanggil, saya bertanya, beginikah hukuman zina yang kalian dapati di dalam kitab Taurat kalian? Jawab mereka, ya benar. Lalu Rasulullah SAW memanggil laki-laki, ya, dipanggil laki-laki yang tergolong pendeta mereka itu. Rasulullah berkata kepadanya, kuharap engkau mau bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Betulkah begini caranya hukuman zina yang kamu dapati pada kitab Tauratmu itu? Jawabnya, tidak. Seandainya Anda tidak menyumpahku dengan nama Allah, maka aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Ya, yang kami ketahui dalam kitab Taurat, hukumannya adalah hukuman rajam. Tapi biasanya hukuman itu tidak berlaku bagi pembesar-pembesar kami. Jika yang tertangkap itu seorang pembesar kami, biarkan saja. Akan tetapi bila yang tertangkap itu rakyat kecil, kami tegakkan hukuman sesuai dengan Taurat. Ya, akhirnya apa? Kami bermusyawarah membicarakan hukuman yang dapat kami tegakkan bagi pembesar dan rakyat biasa. Nah, kami putuskan menghitamkan tubuh dan mendera pelaku zina sebagai ganti hukuman rajam. Selesai orang itu berkata, maka Rasulullah bermunajat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya akulah orang yang pertama-tama menghidupkan kembali perintahmu setelah mereka menghapus perintahmu. Lalu beliau perintahkan supaya Yahudi yang melakukan zina itu dihukum dengan hukuman rajam. Sesudah itu Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya Rasul, janganlah kamu sedih karena orang-orang yang segera menjadi kafir. Ya, kata orang Yahudi, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad SAW jika beliau memutuskan hukuman bagimu dengan menghitamkan tubuh dan didera, terimalah. Tapi jika dia berfatwa kepadamu dengan hukuman rajam, waspadalah. Ya, maka Allah Ta'ala menurunkan pula ayat, barang siapa yang menghukum tidak sesuai dengan perintah Allah, maka mereka itu termasuk orang yang kafir. Nah, kemudian ayat apa? Barang siapa yang menghukum tidak sesuai dengan perintah Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Ya, dan ayat, barang siapa yang menghukum tidak sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ya. Itu semua dimasukkan dalam sebuah hadis Sahih Muslim.
Dan diperintahkan kepada manusia apa? Agar mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Bukankah beliau itu termasuk orang yang musyrik? Jadi mengikuti agama Ibrahim, hanifan, musliman, wama, kana minal musyrikin. Dia termasuk bukan orang yang musyrik, karena beliau adalah orang yang tidak pernah mensekutukan Allah. Seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi bahwasanya Ibrahim itu termasuk golongan orang Yahudi. Begitu juga orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah termasuk orang Nasrani. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Al-Masih, putra Maryam adalah anak Allah. Padahal Allah menanamkan orang-orang beriman dengan sebutan Muslim itu sejak dari zaman dulu. Ya, sejak zaman Ibrahim. Ya, sudah ditanamkan Muslim. Ya, jelas ya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia Ibrahim itu tidaklah termasuk orang yang musyrik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, itu tempat ibadah, wudi'a lin-nas, yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, adalah yang di Bakkah. Bakkah itu Mekah. Mubarakan, yang diberkahi, wahudan, dan menjadi petunjuk, lil alamin, bagi semesta alam. Ya. Dan menjadi petunjuk bagi semua manusia semesta alam. Fihi ayatun bayyinatun, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, bayyinatun maqamu Ibrahim, di antaranya adalah batu tempat berdirinya Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam, tapi batu tempat berdirinya, maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu meninggikan Ka'bah. Wa man dakhalahu, dan siapa yang memasukinya, yaitu masuk ke Masjidil Haram, ya, kana amina. Kana amina, dia aman. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah atas kewajiban manusia, hajjul baiti, untuk berhaji ke rumah Baitullah, man istata'a, bagi siapa yang dia mampu, ilaihi sabila, kepadanya melakukan perjalanan. Wa man kafar, dan siapa yang ingkar kewajiban haji, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, ghaniyun 'anil alamin, maha kaya, tidak butuh, 'anil alamin, dari pada semesta alam. Jadi Allah itu enggak butuh. Kita yang butuh Allah, Allah enggak butuh kita. Ya, makhluk itu butuh Allah. Khalik tidak butuh makhluk. Ya. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah itu maha kaya, ghani, tidak butuh daripada semesta alam. Ya. Jadi Ikrimah berkata, ya, kaum Yahudi itu berkata, kami juga termasuk golongan Muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu mewajibkan orang Islam melaksanakan ibadah haji. Kaum Yahudi menolak dan berkata, kami tidak wajib beribadah haji. Ya, jadi atas penolakan mereka, Allah menurunkan ayat ini tadi. Ya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya maqam Ibrahim, barang siapa yang masukinya Baitullah, maka aman dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala itu mengingatkan tentang rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah, bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadatan manusia itu adalah Baitullah yang di Bakkah atau di Mekah untuk kepentingan ibadah umat manusia, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail, yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, ya Rasulullah, ya berkata, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan? Beliau bersabda, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa lagi, tanyaku? Masjidul Aqsa. Berapa lama jarak antara keduanya? Nah, tanyaku. Beliau menjawab 40 tahun. Lalu kutanya lagi, kemudian yang mana lagi? Beliau menjawab, dimanapun waktu sholat tiba, maka sholatlah di sana, karena semua bumi ini adalah masjid
Itu hadis Bukhari Muslim. Jadi Baitullah itu dibangun disertai dengan apa? Kelimpahan berkah dari Allah sebagai pusat peribadatan bagi umat manusia, pusat ekonomi penduduk di sekelilingnya, dan menjadi petunjuk bagi umat manusia, yaitu sebagai kiblat bagi orang-orang apa yang akan melaksanakan sholat, ya, tempat berkumpulnya umat manusia untuk melaksanakan haji. Ya, jadi di mana manusia itu yang meyakini tentang ajaran agama Islam berkumpul di Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, serta mereka mau mempelajari tentang pengetahuan agama serta menjadi pusat perdagangan. Jadi di Baitullah itu terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya apa? Maqam Ibrahim. Ya, maksudnya itu di Mekah itu kita dapat melihat tanda-tanda yang nyata bahwa Baitullah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Dan di dekat Baitullah itu terdapat Maqam Ibrahim, yaitu sebuah batu yang digunakan Nabi Ibrahim sebagai pijakan untuk membangun dinding Ka'bah, meninggikan ya. Jadi di batu itu masih nampak jelas bekas pijakan ya, telapak Nabi Ibrahim yang berbentuk dua telapak kaki terdapat pada batu tersebut. Jadi sebelumnya makam Ibrahim itu menempel pada dinding Baitullah. Kemudian dimundurkan ke arah timur oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Sehingga apa? Memudahkan orang untuk melakukan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Barang siapa yang masuk ke Baitullah itu maka ia akan aman dari segala macam kejahatan. Ya, karena Baitullah itu diharamkan untuk membunuh, berperang, ya, begitu juga berburu binatang buruan, menghalau hewan dari sarangnya, menebang pohon dan mencabuti rumputnya. Ya, dan mengerjakan haji itu kewajiban manusia kepada Allah. Ya, bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, dengan kata lain apa? Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, maka ya wajib melaksanakan ibadah haji. Dan tapi bagi siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak ada kewajiban baginya. Ya. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, maka ia termasuk golongan orang kafir. Ya, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya. Manusialah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan suatu apapun dari semesta alam. Rasul bersabda, hadis Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji kepada kalian, maka kerjakanlah haji. Kemudian salah seorang, ya, namanya Al-Aqra bin Habis menanyakan, apakah setiap tahunnya ya Rasulullah? Kemudian beliau diam, sehingga orang itu menanyakan sampai 3 kali. Lalu Rasulullah menjawab, seandainya aku katakan iya, maka ia wajib dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Selanjutnya beliau bersabda, biarkan aku sendiri yang menetapkan untuk kalian, sebab sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Ya. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh daripada semesta alam. Qul ya ahlal kitab, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun, dan Allah dia menyaksikan ala ma ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Qul ya ahlal kitab, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan agama Allah? Man amana tabghunaha aywajan, orang-orang yang dia telah beriman kalian tabghunaha aywajan, kalian mengendaki jalan Allah menjadi bengkok. Wa antum syuhada'u, ya, dan padahal kalian itu saksi-saksi atas kebenaran Islam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lengah lalai amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi di sini Zaid bin Aslam itu mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Syas bin Qais yang mengadu domba antara kaum Aus dan Khazraj. Jadi pada suatu hari orang Aus dan Khazraj itu sedang berbincang-bincang
Ya, tidak lama Syas bin Qais seorang Yahudi lewat di depan mereka. Syas benci melihat keakraban di antara mereka. Kemudian Syas mengirim temannya untuk bergabung kepada mereka dan mengadu domba antar mereka. Dan upaya ini berhasil. Aus bin Qaidi dari kaum Aus dan Jabbar bin Sahr dari kaum Hazrat saling bertengkar. Kemudian tak lama pertikaian itu terjadi pertikaian pun terjadi antara kedua kaum itu. Ya. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah itu memerintahkan kepada Rasul dan orang-orang beriman agar mengingatkan ahlul kitab dengan mengatakan, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani tidak mau menerima kebenaran yang telah datang kepada mereka, padahal mereka tahu bahwasanya Allah Maha menyaksikan apa yang mereka perbuat. Ya, dan kelak di padang mahsyar mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruk yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi akan tetapi karena mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirinya, maka keyakinan mereka bahwasanya Allah Maha menyaksikan apa yang mereka perbuat, mereka abaikan saja. Nah, dan tindakan mereka itu menghalang-halangi dari jalan Allah terhadap orang yang beriman dengan menggunakan segala daya upaya dan kemampuan mereka untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Ya, padahal mereka itu mengetahui apa yang dibawa Rasul adalah benar, datangnya dari Allah. Dan hal itu apa? Mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri yang menceritakan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad. Ya. Atau bin Yasar itu bercerita bahwa dia bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As. Lalu ia memohon keduanya agar diceritakan tentang sifat Rasul seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat. Baiklah, jawab Abdullah bin Amr, demi Allah, sungguh Rasulullah itu telah disebut dalam Taurat dengan sebagian sifat beliau yang disebut dalam Al-Quran, yaitu, wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberikan peringatan, serta memelihara orang ummi. Engkau adalah hambaku dan pesuruhku. Aku namakan engkau orang yang tawakal, berserah diri, tidak jahat budi, tidak keras hati, juga bukan orang yang suka berteriak di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf, pemberi ampun. Dan Allah Ta'ala belum akan mencabut nyawanya sehingga dia menegakkan agama seluruh-seluruhnya, yaitu supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga dengan ucapan itu Allah Ta'ala membukakan mata yang buta, telinga yang tuli, serta hati yang tertutup. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, kan, tetapi Allah itu sekali-kali tidak lalai terhadap apa yang mereka berbuat. Ya, Allah itu menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya serta diperintahkannya ya kepada para malaikat untuk mencatat perbuatan hamba-hambanya. Kemudian di akhirat kelak Allah akan membuka catatan-catatan amal perbuatan manusia serta dihadirkannya saksi dan bukti, ya, sehingga manusia tersebut tidak dapat mengelak atas apapun ya yang telah mereka lakukan, dan Allah akan memberikan pembalasan yang setimpal terhadap amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu bighafil, lengah lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian mentaati fariqan, segolongan yang mengingkari Islam, minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian ba'da imanikum kafirin, setelah keimanan mereka, setelah keimanan kalian kafirin, menjadi orang-orang kafir. Ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah. Wa kaifa takfurun, dan bagaimana kalian menjadi kafir, wa antum tutsla alaikum ayatullah, padahal kalian itu telah dibacakan atas kalian tuh ayatullah, ayat-ayat Al-Quran, ayat Allah, wa fikum rasuluhu, dan diantara kalian rasulnya yaitu Muhammad.
Wa may ya'tasim billah, dan siapa yang dia berpegang teguh billah kepada kitab Allah, ya, faqad hudiya, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ila siratin mustaqim, dia kepada jalan yang lurus. Jadi Zaid bin Aslam itu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Aus bin Qaidi, ya, dan Jabbar bin Sahr beserta para pengikutnya yang terpancing oleh Sas bin Qais yang saling bertikai. Itu hadis Ibnu Ishaq. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan kepada orang-orang beriman agar mereka itu tidak mengikuti sebagian dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, karena ahli kitab dengan daya upaya dan tipu daya atau tipu muslihatnya itu berusaha untuk mengembalikan orang-orang yang beriman menjadi kafir, ya, setelah mereka beriman. Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai, meniru-niru langkah, tingkah laku suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Jadi sejak mulai dahulu, karena dengki terhadap Nabi Muhammad yang telah diangkat Allah sebagai Nabi terakhir, dan beserta turunnya Al-Quran, menyebabkan mereka itu sangat membenci agama Islam, karena Nabi Muhammad diutus kepada umat bukan dari golongan Bani Israel. Itu yang disebabkan kedengkian itu yang menutup hati mereka untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Padahal mereka mengetahui dari kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada mereka. Ya. Jadi kemudian Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa semestinya orang-orang yang beriman itu tidak menjadi kafir kembali. Karena ayat-ayat Allah itu telah dibacakan kepada mereka, dan Nabi Muhammad pun berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang beriman. Oleh sebab itu, apa? Orang-orang yang beriman itu dilarang Allah agar tidak mentaati sebagian dari orang-orang yang telah diberi kitab, karena mereka itu akan berupaya untuk mengembalikan orang yang beriman kepada kekafiran. Ya, barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah dan mengikuti Rasulullah, maka sungguhnya dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dan barang siapa yang tidak berpegang pada agama Allah, maka Allah akan menyesatkannya, karena Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa kepadanya, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kecuali kalian sebagai orang yang muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali agama Allah, jami'an, secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai setelah masuk Islam. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah kalian nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan alaikum kepada kalian, idh kuntum, ketika kalian dahulu adaan bermusuh-musuhan era jahiliyah, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan antara hati kalian, fa'asbahtum bina'matihi ikhwana, maka kalian menjadi dengan sebab nikmat itu ikhwana, menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin, dan kalian berada di atas tepi jurang, minan nar, dari neraka, fa'anqadha minkum, fa'anqadhakum minha, fa'anqadhakum minha, fa'anqadha, lalu dia menyelamatkan kalian dengan Islam, minha, darinya. Kadzalika yubayyinullah, demikian itu Allah menerangkan lakum kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk.
Jadi Ibnu Abbas itu berkata bahwa suatu ketika orang-orang Aus dan Khazraj itu berkumpul dalam suatu majelis. Mereka saling berbincang tentang permusuhan mereka saat masa jahiliyah. Hal ini ternyata memancing kemarahan di antara mereka. Bahkan ada yang sampai menghunus pedang. Untuk mendamaikan pertikaian itu, Allah menurunkan ayat-ayat ini tadi. Ya. Bagaimana kamu sampai kafir padahal ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kamu dan Rasul Muhammad juga berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dulu pada masa jahiliyah itu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kamu, ya, sehingga dengan karunia-nya itu kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu di sana. Dari sana demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi ayat-ayat ini itu menerangkan tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman agar mereka itu bertakwa kepada Allah dan menjalankan segala apa yang diperintahkannya, menjauhi segala yang dilarangnya. Jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya, muslim itu Islam, artinya berserah diri kepada Allah Ta'ala saja, ya, hanya berserah diri kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tingkatan manusia, ya, di mana manusia pertama itu sekali diseru agar beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, qada, qadar, dan hari akhir. Kemudian apabila manusia itu telah beriman, maka Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang. Kemudian setelah mereka itu bertakwa, baru mereka dapat berserah diri kepada Allah Ta'ala, ya, muslim. Jadi oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu tetap dalam keimanan, ketakwaan, serta berserah diri kepada Allah sampai dengan ajal menjemputnya. Ya. Yang meninggal dunia pada saat keadaan iman atau kafir, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan itu pula, iman ataupun kafir. Jadi yang meninggal dunia pada saat satu keadaan, yaitu dia iman. Kalau dia meninggal iman, dibangkitkan dalam iman. Dia meninggalnya kafir, dibangkitkan dalam keadaan kafir. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dia harus menjaga agar supaya ketika kematiannya tiba, dia berada dalam keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan kematian itu mendatangi orang dengan cara yang ia inginkan ketika kematian itu datang kepadanya. Hadis diriwayatkan Ahmad. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka itulah yang akan didapatinya. Dan jika ia berprasangka buruk kepadaku, maka itu pula lah yang akan didapatinya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi kemudian Allah itu memerintahkan kepada orang beriman, ya, agar mereka selalu berpegang pada tali agama Allah, yaitu syariat-syariat, ya, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis. Jangan mereka bercerai-berai. Ya, maksudnya apa? Agar mereka itu bersatu, tidak mencari perbedaan, melainkan selalu mencari persamaan dan tidak pula memecah belah agama ini. Ya, kebanyakan orang sukanya nyari bedanya. Ya, bedanya NU Muhammadiyah apa? Sing iki pakai kunut, sing nggak pakai kunut. Nah, itu nggak penting. Ya, cari persamaannya. Yang penting mereka kan sholat subuh, podo-podo sholat subuh ya wes. Wong NU ya sholat subuh, wong Muhammadiyah sholat subuh, wong ora ikut organisasi ya sholat subuh nek dia Islam. Ya, cari berarti dia adalah saudara kita.
Ya, jadi jangan bercerai-berai hanya gara-gara perbedaan. Perbedaan itu biasa. Ya, dan bukan masalah. Ya. Kecuali nek bedone sing iki salat, sing rak salat. Nah, itu. Wong sik salat kok diributin, ya. Itu orang yang ribut-ribut begitu menandakan orang tidak punya wawasan. Ilmunya masih sedikit, kurang banyak baca, kurang belajar. Ya. Nah, itu gak bener. Soal bener gak itu urusan Allah. Ya, yang penting jalankan syariat dengan sebaik mungkin. Menurut yang Anda yakini, Anda ketahui, ya. Jelas ya. Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu golongan yang benar di mata Allah, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dan hanya satu golongan tersebut yang selamat dari azab neraka. Ya, mereka adalah golongan orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Nah, jadi ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Ya, jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan organisasi di dunia ini. Jadi yang namanya NU, Muhammadiyah, Persis itu hanya organisasi-organisasi, lembaga-lembaga hanya yang diakui oleh negara, manusia. Itu bukan organisasi yang diakui oleh di sisi Allah, enggak. Jadi jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku Ahlussunnah itu NU umpamanya. Ahlussunnah itu Muhammadiyah, enggak. Ahlussunnah itu ya siapapun kamu yang kamu itu mengikuti sunnah, ya. Mengikuti kanjeng Nabi, dan para sahabatnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, nah itu ahli sunnah. Mengikuti Quran, mengikuti hadis, ya, sunnah Rasul, itu ahli sunnah wal jamaah, ya ngono kuwi. Walaupun dia nggak ikut organisasi, ya. Nah, ini kebanyakan orang-orang awam itu selalu mengklaim, mengaku-ngaku bahwa kita ini ahli sunnah, yang lain enggak. Oh, ntar dulu, ahli sunnah kok subuhnya kawanan, ya, sholatnya males, sering nyakitin orang, itu bukan ahli sunnah. Walaupun kalian itu punya organisasi sebesar apapun, tapi kalau kalian menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, sering ngapusi, ya, nek bengi nek terbuangan sampai tengah wengi, sampai subuhnya turu, ahli sunnah capopo ngono kuwi, ya. Nek kon terbangan sampai joget-joget sampai malam suntup, sampai ra iso tangi, enggak sholat malam, subuh ya ora, kawanan. Wah, itu ngaku-ngaku ahli sunnah, ya. Enggak bener itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu siapapun Anda, kalau memang kamu itu ngikuti perintah Al-Quran, ya, ngikut Al-Quran dan ngikut kanjeng Nabi, hadis sunnah, ya itu ahli sunnah, ya. Jangan dikait-kaitkan dengan organisasi di dunia. Ya, salah kaprah itu. Jelas ya? Rasulullah bersabda, Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat, ya, dan jalannya yang lurus. Dari Abi Thalib itu yang cerita. Ali bin Abi Thalib. Jadi Al-Quran itu tali Allah yang kuat dan jalan Allah, jalannya, ya, dari Allah yang lurus, itu cuma Al-Quran. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Ya, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan diantaranya akan masuk surga, yang 72 golongan lainnya masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasul? Beliau menjawab, yaitu orang yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku. Itu hadis Al-Hakim. Jelas di sini ya. Ya, jadi yang namanya Ahlussunnah itu siapa? Yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Itu Ahlussunnah. Ya. Jadi jelas tidak terkait dengan organisasi yang ada di bumi ini. Nggak ada kaitannya belas. Kemudian Allah Ta'ala juga mengingatkan kepada orang yang beriman, ya, ingatlah pada waktu masa jahiliyah kamu bermusuh-musuhan. Ya, setelah kamu masuk
ke dalam agama Islam, Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah Ta'ala menjadikan orang bersaudara. Maksudnya apa? Pada waktu zaman jahiliyah itu seringkali terjadi peperangan antar suku di kalangan bangsa Arab, dan apabila satu suku kalah, mereka mencari bantuan untuk mengalahkan suku yang telah mengalahkan mereka. Jadi hal itu berlangsung terus sampai mereka itu menganut agama Islam. Kemudian Allah menjadikan hati mereka itu bersatu, seolah-olah mereka adalah saudara kandung, ya. Dan ingatlah kamu telah berada di tepi jurang neraka karena kekafiran yang kamu lakukan. Maksudnya apa? Mereka itu mempersekutukan Allah dan mengikuti hawa nafsunya sehingga selalu berbuat kefasikan dan kedoliman. Lalu Allah menyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah dan menjadikan mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi demikian itu Allah itu menerangkan ayat-ayat kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, sehingga akhirnya bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Ya, karena tidak ada keinginan lain bagi Allah Ta'ala kecuali hanya ingin menyelamatkan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wal takun, dan jadilah minkum di antara kalian ummatun yad'una ilal khairi, ada umat yang mereka menyuruh ilal khairi kepada kebaikan, yaitu Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka tafarraqu, berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari sesudah ja'ahumul bayyinat, datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Wa ulaika, dan mereka itu lahum, bagi mereka adzabun adzim, adab siksa yang sangat besar. Ya, mencegah dari yang mungkar. Ya. Mungkar itu apa? Ma'ruf, ya. Jadi ma'ruf itu segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar itu segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah, ya. Jadi yang mendekatkan itu namanya ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf, yang mungkar adalah yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi mencegah dari yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai, wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, ya, bercerai-berai dan berselisih, wakhtalafu, setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim, maka bagi mereka azab yang sangat berat. Jadi di sini Abdullah bin Yahya berkata, ayat ini diturunkan sehubungan dengan sabda Rasul yang menyebutkan bahwa umat Islam itu akan berpecah menjadi 73 golongan firqah, ya. Hanya satu yang masuk surga, yaitu para pengikut sunnah Rasul, ya, ahli sunnah wal jamaah. Allah memerintahkan umat manusia ke arah kebaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan menciptakan persatuan antar umat Islam. Yauma tabyaddu wujuhun, pada hari kiamat, ya, di mana wujuhun, muka-muka itu tabyaddu, menjadi putih berseri, wataswaddu, dan menjadi hitam kelam, wujuhun. Fa amal ladzina aswaddat, maka adapun orang-orang yang menghitam kelam wujuhuhum, ya, muka-muka mereka, dikatakan pada mereka, akafartum, mengapa kalian kafir, ba'da imanikum, sesudah keimanan kalian, fadzuqul adzab, maka kalian rasakanlah siksa azab, bima kuntum takfurun, karena apa yang kalian kafir, kalian ingkari.
Wa amal ladzina biyaddat, adapun orang-orang yang menjadi berseri-seri wujuhuhum, wajah mereka, muka mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka itu berada dalam rahmat Allah, surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natsluha 'alaika bil haqqi, kami membacakan atas kamu engkau Muhammad bil haqqi, dengan benar, wa mallahu yuridu zulman, dan Allah tidak mengendaki zulman, kedzaliman atau mendolimi lil alamin, kepada siapapun di semesta alam ini. Ya. Itulah ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak mendolimi siapapun di seluruh alam ini. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah apa yang di semesta langit dan di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah, hanya kepada Allah turja'ul umur, semua perkara dikembalikan, segala urusan dikembalikan. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman agar mereka itu segolongan umat itu yang ada yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh. Jadi segolongan umat itu menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kewajiban, ini merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Jadi kewajiban orang yang beriman itu menyuruh kepada yang ma'ruf, mengajak yang ma'ruf, ya. Perbuatan yang menuju kepada Allah itu namanya ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar, perbuatan yang menjadikan jauh dari Allah. Kewajiban bagi setiap orang beriman ini termasuk fardu kifayah. Artinya apa? Apabila salah seorang yang melakukan menyelamatkan orang yang lain dari dosa, ada salah seorang yang melakukannya, itu telah menyelamatkan orang-orang yang lain dari dosa. Jadi perbuatan tersebut itu bukti dari keimanan seseorang kepada Allah dan dari akhir. Sehingga apabila mereka melakukannya, yaitu menyuruh orang yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, maka Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang beruntung. Ya, sebagaimana sabda Rasul, masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah, tidak menghambat, tidak mengecewakan mereka, orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. Nah, mereka masih tetap konsisten, mantap, teguh, baik dalam sikapnya maupun pendiriannya. Ya, itu hadis Bukhari Muslim. Ya, Rasul juga bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaknya dia merubah dengan lisannya. Jika enggak mampu, hendaknya merubah dengan hatinya. Ya, dan demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Ya, hadis Muslim dari Abu Hurairah. Jadi diriwayatkan yang lain juga, tambahannya apa? Dan setelah ketiganya, atau tangan, lisan, hati, tidak ada lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Ya. Jadi melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Tangan, kekuasaan ya, tangan termasuk itu kekuasaan. Punya kemampuan merubah ya rubah itu kemungkaran. Kalau nggak mampu ya rubahlah dengan lisan. Kandani nasihatin, nggak mampu, kandani gak gelem wis dongake wae, ya, dengan hati. Nek gak gelem itu sudah ad'aful iman, iman yang selemah-lemahnya. Kalau ngono sudah ada iman dalam dirinya. Ada kemungkaran kok dibiarin, wah orang itu orang tidak punya iman. Ya. Kemudian Allah melarang orang yang beriman agar tidak menyerupai umat-umat terdahulu yang bercerai-berai, berselisih pendapat setelah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi apa? Barang siapa menyerupai, meniru-niru tingkah laku suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Hadis Abu Dawud. Allah juga menurunkan keterangan yang jelas, yaitu Al-Quran, mengutus Rasulnya agar menjadi teladan, contoh bagi orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada mereka, mereka berselisih pendapat dan masing-masing itu kokoh terhadap pendapat mereka. Ya, dan tidak mencari persamaan, tetapi mereka selalu mencari perbedaan. Ya, perbedaan dalam agama yang menyebabkan mereka bercerai-berai. Ya, jadi sumber orang bercerai-berai tidak kompak dalam Islam itu karena apa? Mereka suka mencari perbedaan, tidak mencari persamaan. Ya, semacam kemarin sudah Abah jelasin.
Semacam orang sholat subuh, ya ada pendapat mazhab yang mengatakan harus pakai kunut, ada mazhab yang lain mengatakan tidak usah pakai kunut. Ada kunut namanya kunut nazilah, jadi di saat dalam keadaan bahaya itu nggak perlu subuh, 5 waktu dibaca, zuhur ya pakai kunut, asar ya pakai kunut, maghrib ya pakai kunut, bukan subuh doang. Nah ini adalah versi pendapat fikih para ulama, hanya pendapat. Ya. Nah orang-orang yang nggak punya ilmu pengetahuan selalu ngeributin masalah hal-hal yang sifatnya furu'iyah, ini namanya cabang-cabang. Itu nggak usah diributin. Jadi santri tadabbur nggak usah ribut-ribut masalah kayak gitu. Jadi masalahnya bukan kunutnya, yang penting sholatnya ya. Kalau sholat kan sama, orang NU ya sholat, Muhammadiyah ya sholat gitu ya. Nah soal kunut beda, orang Muhammadiyah nggak pakai kunut, NU pakai kunut, kan beda. Ya kalian itu jangan mempersoalkan masalah bedanya. Tapi kalian yang dibahas adalah masalah kesamaannya, supaya umat Islam tidak bercerai-berai. Ya memang yang betul begitu. Wong kae NU pakai kunut, lho kowe Muhammadiyah nggak pakai kunut, ya, nggak usah ribut. Tapi sementing kowe sholat subuh toh, iya udah beres. Jangan sampai kalian ribut masalah kunut nggak kunut, tapi jebul tangine jam 8 rak sholat. Lah, dak sholat malah dijarno, ora diributin. Harusnya mereka itu yang ributin masalah kunut dak kunut tuh harus mikirno, oke lho, dulur-dulurku nek tangi do kawanan do rak sholat. Lah itu yang diributin. Piye carane supaya do sholat kabeh menegakkan 5 waktu. Jangan ributin masalah yang sifatnya khilafiyah ataupun berselisih. Jelas ya? Kunut gak penting, yang penting sholat subuh. Nah, ngono loh, ya. Ya, kalau orang masih ribut-ribut kayak gitu itu orang yang kurang wawasan, kurang ilmu. Wong sing rak tahu mentadaburi Al-Qur'an ya ngono kuwi, ribut karepe dhewe. Ya, padahal Al-Qur'an sudah memberikan informasi sama kita dan instruksi bahwa jangan kalian bercerai-berai. Ya. Itu sudah dikasih contoh perbuatan orang-orang zaman dahulu. Ya, jelas ya. Sampai maka sampai Nabi bilang nanti ada 73 golongan, ya, yang berselisih. Jadi Allah itu telah menurunkan keterangan yang jelas yaitu Al-Quran. Rasul juga diutus sebagai teladan-teladan. Ya, orang-orang yang melaksanakan ketaatan, akan tetapi karena nafsu mereka, ya, mereka tidak mencari persamaan, malah justru mereka mencari perbedaan. Itu karena hawa nafsu. Setannya di situ, supaya orang bercerai, dia yang dibahas adalah perbedaan. Jadi kalau ada orang yang selalu membahas perbedaan, berarti orang itu kerasukan setan, otaknya otak setan. Ya. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah dan kitab ini yaitu Al-Quran meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Itu hadis Muslim. Ya, jadi dengan Al-Quran ini orang itu ditinggikan oleh Allah derajatnya. Jelas ya? Ya. Tapi kaum-kaum yang lain yang tidak mau patuh dengan Quran juga akan direndahkan juga melalui Quran ini juga, gitu ya. Jadi apabila mereka itu melakukan satu perbuatan ya yang berakibatkan terpecahnya agama ini menjadi beberapa golongan, maka mereka orang itu diancam oleh Allah dengan siksa yang berat di akhirat. Dan Allah mengancam orang-orang yang murtad, ya, orang yang kafir, ya, sudah mereka beriman di akhirat kalau mereka akan merasakan adab yang disebabkan kekafiran mereka. Pada hari itu muka mereka itu menjadi hitam, muram. Ya, jadi Samurah bin Jundab, Rasulullah itu bersabda, di antara para penghuni neraka itu ada yang dibakar hingga kedua mata kakinya, maka ada yang dibakar hingga kedua lututnya, ada yang dibakar hingga pinggangnya, dan ada yang dibakar hingga lehernya. Itu hadis Sahih Muslim. Adapun orang yang mengikuti petunjuk Allah dan mati dalam keadaan beriman, maka muka mereka itu akan berseri-seri, bersinar, mereka berada dalam rahmat Allah, surga penuh kenikmatan, kekal di dalamnya. Ya. Dari Abu Hurairah juga berkata, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, serta tidak terbesit dalam hati manusia. Nah, itu bukti kebenaran itu terdapat dalam Al-Quran. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka itu, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu hadis Sahih Muslim. Jadi itu ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada hamba-hambanya dengan benar. Jadi agar kiranya hambanya itu dapat selamat di dunia dan akhirat, ya. Dan Allah itu tidak berkehendak untuk menganiaya hambanya. Wa mallahu yuridu zulman.
Ya, Allah tidak punya rencana, Allah nggak punya program menganiaya hambanya, nggak ada. Karena dia, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kepunyaanlah yang segala di langit di bumi. Karena dia, Allah itu zat yang maha kaya, sedikit pun tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Tetapi hambanya lah yang butuh kepada Allah. Walaupun semua manusia berniat untuk taat kepada Allah, ataupun akan ingkar kepada Allah, tidak mengurangi atau menambah kekayaan Allah sedikit pun. Ya, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia mendapatkan petunjuk, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan juga siapa yang dia kehendaki. Di akhirat kelak dia akan masukkan ke dalam surga, ya, kepada siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa di neraka kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, ya, jelas ya. Ya, jadi jelas orang yang diterima si Allah, ya, nanti nampak jelas mukanya berseri-seri. Yaldat wujuhum. Yaldat itu abyad, ya, putih berseri-seri. Yaldat wujuhum, wajah mereka berseri-seri. Ya, enggak diterima, akan dosa, menyalahi Allah, tidak mau patuh dengan Allah. Iswaddat wujuhuhum. Mukanya menghitam legam. Ya, menghitam mukanya. Ya, jangankan nanti di akhirat, sekarang di dunia saja itu orang udah kelihatan wong sing nggerati elek. Engko raine mbok delok mesti besengut, ora enak didelok, ya. Walaupun dia itu orangnya putih, tapi nek atine elek, ya, wajahnya putih nek atine elekan, iku didelok udah kelihatan getarannya, gak enak didelok. Disawang gak enak. Ya, jelas ya. Walaupun make upnya tebel itu gak enak didelok. Itu karena ada getaran. Ya, dalam hati mengeluarkan sinyal getaran sesuai dengan rentek hatinya. Rentek hati elek mempengaruhi pikiran sing elek. Pikiran elek terlihat auranya. Ya. Begitu juga orang yang hatinya baik, hatinya mulia, juga pancarannya akan enak dipandang, walaupun mukanya hitam sekalipun akan menjadi bercahaya, yaitu ebyadot, putih berseri-seri. Ya, jadi jangan kalian memahami hitam itu hitam kulitnya, putih-putih kulitnya, enggak. Ya memang kalaupun aslinya seperti itu, tapi yang penting adalah dalamnya, ya. Kalau hatinya itu bersih, baik, maka akan keluar pancaran dalam di mukanya, itu ebyadot wujuhum. Ya. Sekalipun orangnya tidak putih, tapi akan keluar pancaran yang bersinar putih. Kebalikannya, kalau hatinya rusak, pikiran rusak, pancaran yang keluar, ya, dari situ nanti akan hitam legam. Ya, itu sudah nampak saat itu di dunia. Ya, jadi kalian gampang aja bedake wong apik mbek wong elek, sing delok raine rak nyenengke wis iki berarti elek, atine jerone wis ketok. Ya. Wong kok didelok kok nyenengke, nah iki berarti ada tanda-tanda kebaikan dalam hatinya, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kuntum, kalian umat Muhammad, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dilahirkan, ya, bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, walau amana, sekiranya beriman ahlu kitab, lakana khairan lahum, tentu iya, iman itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka adalah orang yang beriman. Wa aksaruhum al-fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang apa? Fasik. Ya. Wa aksaruhum fasikun. Lan yadurrukum illa adan. Lan yadurrukum illa ada, tidak akan, ya, lan yadurrukum, mereka orang Yahudi membahayakan kalian, yaitu orang Islam, illa ada, kecuali gangguan kecil. Wa in yuqatilukum, jika mereka itu memerangi kalian, yuwallukumul adbar, niscaya mereka berbalik darimu, lebih kalah, al adbar, ke belakang, summa la yungsurun, kemudian mereka tidak dapat pertolongan. Ya. Duribat alaihimul zillatu ainama suqifu, ditimpakan, diliputkan alaihim, atas mereka, azillah, kehinaan, ainama suqifu, di mana saja mereka tinggal, illa bihablin minallah, kecuali berpegang tali agama dari Allah, wa hablin minannas, dan tali perjanjian dari manusia. Waba'u, dan mereka kembali bighadabin minallah, dengan kemurkaan dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan ditimpakan di atas mereka al-maskanah, yaitu kesengsaraan, kemiskinan.
Dzalika bi'annahum, demikian itu karena mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asau, demikian itu karena mereka bermaksiat terhadap perintah Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka itu dilahirkan sebagai umat yang terbaik bagi manusia. Seperti Bani Israel adalah umat yang terbaik yang diciptakan pada masanya. Sedangkan umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Jadi hal ini disebabkan karena mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Andai kata mereka tidak melakukan itu, maka mereka bukan termasuk umat Islam, dan mereka itu tidak termasuk golongan umat yang terbaik. Seandainya ahli kitab mengetahui bahwa apabila mereka masuk ke dalam Islam juga terhitung sebagai umat yang terbaik, tentu mereka akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang mereka terima sekarang ini. Akan tetapi di antara mereka yang beriman, kebanyakan di antara mereka itu orang yang fasik. Jadi di antara mereka yang beriman dan kebanyakan mereka orang yang fasik, yaitu selalu menuruti kehendak nafsunya, sehingga tidak bisa melihat kebenaran yang telah datang kepada mereka. Jadi dalam hadis Ahmad, Durrah binti Abu Lahab itu berkata, ada seorang berdiri menghadap Nabi ketika beliau sedang berada di atas mimbar, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Beliau menjawab, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat yang ma'ruf, paling gencar mencegah yang mungkar, paling rajin silaturahim di antara manusia. Jadi apa? Sabda Rasul, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, paling giat menyuruh berbuat ma'ruf, paling gencar mencegah yang mungkar, paling rajin silaturahim di antara manusia. Hadis diriwayatkan Ahmad. Rasulullah juga bersabda, aku telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun selain aku. Lalu kami bertanya, apa sesuatu itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku dimenangkan atas ketakutan musuhku. Aku diberi kunci-kunci bumi, diberikan kepadaku nama Ahmad, dan dijadikan tanah ini bagiku suci, serta dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik. Itu hadis Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Allah Ta'ala berjanji akan menjamin orang yang beriman, bahwasanya orang yang fasik dari ahli kitab sekali-kali tidak dapat berbuat madorot kepada orang beriman selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Jadi orang yang Allah itu menjamin, orang yang beriman itu, bahwa orang yang fasik sekali-kali tidak dapat berbuat madorot apapun kepada orang yang beriman selain yang kecil-kecil aja, gangguan kecil. Jadi apabila orang beriman itu mengajak mereka berperang, pasti mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Mereka tidak mendapatkan pertolongan sedikit pun. Di dunia Allah mengadab mereka hidup selalu diliputi kehinaan. Mereka di mana saja mereka berada, kecuali apabila mereka kembali berpegang teguh kepada tali agama Allah. Artinya apa? Kembali beriman, tidak mengingkari ayat-ayatnya, dan tali perjanjian kepada manusia, bahwasanya mereka tidak akan zalim kepada manusia, maka Allah akan mengampuninya. Dan apabila hal itu mereka langgar, mereka kembali mendapatkan kemurkaan, dan mereka akan selalu diliputi kerendahan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, yaitu apabila para nabi memberikan peringatan kepada mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka sebagian para nabi itu mereka olok-olok, sebagian yang lain mereka bunuh. Yang demikian itu karena mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka durhaka kepada Allah, melampaui batas terhadap apa yang telah disyariatkan.
yang menyebabkan mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya sekelompok orang. Ya. Seorang nabi lain yang bersamanya satu atau dua orang. Dan seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun tiba-tiba muncul sekumpulan manusia yang sangat banyak. Aku kira mereka itu adalah umatku, lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Kemudian aku melihat ke ufuk, ternyata ada sekumpulan umat yang jumlahnya sangat besar. Selanjutnya dikatakan padaku, lihatlah ke ufuk. Tiba-tiba ada kumpulan manusia dalam jumlah yang sangat besar pula. Dan dikatakan padaku, lihatlah, itu umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian beliau bangkit dan memasuki rumahnya. Lalu orang-orang pun beramai-ramai membicarakan sabda beliau yang menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, mereka menyebutkan beberapa hal hingga akhirnya Rasulullah keluar menemui mereka. Saya bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Maka mereka pun memberitahukan. Kemudian beliau bersabda, mereka itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah orang yang tidak melakukan ruqyah dan tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai besi panas, ya, dan tidak bertatoyur, ya, serta hanya kepada Allah Ta'ala mereka bertawakal. Jadi yang dinamakan tatoyur itu percaya dengan tahayul sehingga menjadikan ia tidak percaya dengan kekuasaan Allah, itu namanya tatoyur. Ya. Jadi yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah yang salah, ya. Jadi ruqyah yang salah, ya. Sekarang ini banyak orang yang ruqyah tapi ngawur. Ya, ruqyah tapi mirip-mirip tatoyur. Ya. Jadi judulnya ruqyah tapi perlakuannya adalah tatoyur, ya. Mirip-mirip tahayul, itu yang salah, ya. Jelas ya, dileng-leng selawase. Urip.